이번엔 자리 잘 잡았어. My Little Baby Jaya, atau dalam bahasa Korea berjudul Jirungyi, rilis pada tanggal 20 April tahun 2017. Ini merupakan salah satu film bergenre drama dengan durasi 102 menit. My Little Baby Jaya adalah film karya sutradara Yoon Hak Ryeol dan penulis Kim Yeon Ho, yang memiliki cerita berkaitan dengan perjuangan seorang ayah. Pemeran utama pada film ini diantaranya ada Oh Ye-sul sebagai Jaya, dan Kim Jung Kyoon memainkan peran ayah Jaya, bernama Won-sul. Tidak hanya mengisahkan perjuangan seorang ayah yang berkebutuhan khusus, film ini juga menggambarkan tentang kasus bullying dan pelecehan seksual yang pada kenyataannya masih banyak terjadi di Korea Selatan. Di awal film, diperlihatkan sosok wanita remaja terlihat sedang berjalan dengan kondisi diguyur hujan, dan terlihat wanita tersebut basah kuyup. Ia berjalan arah pulang menuju rumahnya. Setelah sampai di rumahnya yang berlantai 2, dan ketika ia berjalan di tangga menuju kamarnya, ia mendapatkan sebuah pesan dari ponselnya. Namun ia hanya melihat dan tidak menghiraukan pesan tersebut. Di kamarnya terlihat wajah wanita tersebut menandakan terlalu banyak masalah dengan tekanan yang dihadapinya, dan wanita tersebut terlihat sedang merokok di kamarnya. Di sisi lain, diperlihatkan sosok pria paruh baya dengan kondisi cacat fisik terlihat berjalan sempoyongan menyusuri jalan pasar. Scene beralih memperlihatkan sebuah mobil berwarna putih yang melintas kemudian berhenti pas di depan rumah wanita tersebut. Mereka yang berada di dalam mobil tersebut dikejutkan dengan sosok wanita yang tiba-tiba terjatuh dari atas dan menimpa mobil mereka. Sontak mereka terkejut dan berteriak. Di sisi lain, seorang pria parubaya cacat fisik terlihat berteriak ingin meminjam handphone kepada orang-orang di sekitarnya, karena pria tersebut terlihat ingin menghubungi seseorang. Namun, semua orang di sekitarnya tidak memperdulikan dan merasa terganggu. Mereka mengira pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya wanita yang tiba-tiba terjatuh di atas mobil tersebut akhirnya pun tewas. Pemilik mobil tersebut kemudian melaporkan kepada pihak berwenang. Kini mayat wanita tersebut dibawa pihak berwenang ke sebuah rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di ruang otopsi, detektif berbaju hitam mengatakan bahwa wanita ini telah bermantap-mantap dengan beberapa pria demi sebuah uang. Namun, dokter membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa gadis ini mengalami pendarahan ketika ia jatuh dari gedung. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang pria parubaya yang mengalami gangguan mental berada di sebuah danau. Pria tersebut terlihat sedang menabur abu mayat di danau. Pria yang pernah kita lihat di awal cerita, dan ternyata pria tersebut adalah ayah dari mayat wanita tersebut. Pria tersebut berteriak memanggil nama Jaya dengan penuh dendam. Jaya adalah nama wanita yang telah melakukan bunuh diri di awal film tadi, yang tidak lain adalah anak perempuan satu-satunya dari pria tersebut, guys. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan seorang wanita remaja cantik dan berbakat yang bernama Jaya. Dengan berbakat bernyanyinya, ia mengikuti paduan suara di salah satu gereja. Jaya tinggal hanya berdua bersama ayahnya yang mengalami cacat fisik atau gangguan mental. Di sisi lain, ayah Jaya terlihat sedang mendapatkan surat dari pihak sekolah yang bergengsi di kota Seoul. Menerima kabar bahwa putrinya diterima di sekolahan tersebut, ayah Jaya senang dan langsung pergi ke gereja untuk mencari Jaya anaknya. Di sana ia memberitahu bahwa Jaya diterima di sekolah itu. Di gereja, Jaya bersama teman-temannya sedang melakukan latihan bernyanyi. Ia dikagetkan oleh ayahnya yang tiba-tiba datang terburu-buru hingga terjatuh. Ayahnya merasa bahagia memberitahukan bahwa Jaya diterima di salah satu sekolah favorit yang bergengsi di kota Seoul. Kemudian mereka pergi untuk pindah ke kota Seoul, yang dimana tempat yang mereka akan tinggal berdekatan dengan sekolahan tersebut. Ayahnya memutuskan pindah bersama anaknya agar ayahnya selalu dekat dengan anaknya. Keseharian ayahnya yang berjualan menggunakan mobilnya dan berdagang di pinggir jalan. Panggil saja pedagang kaki lima gitu, guys. Sewaktu kecil, Jaya hampir dipindahkan ke panti asuhan. Karena dengan melihat keterbatasan fisik yang dialami ayahnya,
Namun, hal itu tidak jadi karena Jaya bersikeras tetap ingin bersama ayahnya. Ketika remaja, Jaya selalu membantu ayahnya berjualan di pinggir jalan. Karena keterbatasan fisik yang dimiliki ayahnya selalu diperlakukan tidak baik dan selalu dilecehkan oleh orang lain. Seketika itu Jaya marah melihat ayahnya telah dilecehkan oleh orang lain. Suatu ketika, mereka sangat menikmati hidup yang serba kecukupan. Ayah Jaya selalu menuruti apapun yang diinginkan putrinya tersebut. Karena hari pertama sekolahnya, Jaya meminta beberapa peralatan alat tulis kepada ayahnya. Dengan semangat ayahnya kepada putrinya, ia menyanggupi semua kebutuhan anaknya tersebut. Tibalah di hari pertama sekolahnya. Di sana Jaya yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dihampiri beberapa gadis siswa murid di kelas itu. Dengan mengatakan bahwa tempat duduk itu adalah tempat mereka. Mereka juga mengatakan kepada Jaya, ia lebih pantas duduk di sebelah Min Kyun, seorang murid cupu yang dianggap tidak populer di sekolahan tersebut. Saat itu sedang ada pembukaan ekskul paduan suara, sehingga Jaya berminat untuk mengikutinya. Hal ini karena Jaya memang suka bernyanyi, mengingat dirinya memang pernah menjadi penyanyi gereja. Akhirnya Jaya memutuskan ikut dan melakukan seleksi untuk bisa masuk ekskul paduan suara tersebut. Jaya menunjukkan bakat seninya di bidang vokal yang mendapatkan pengakuan dari beberapa teman barunya di sekolah tersebut. Karena hal tersebut, salah satu siswi yang katanya populer tidak senang kepada Jaya. Ia merasa bahwa Jaya akan meredupkan karirnya sebagai gadis atau siswi populer di sekolah itu. Hal ini ditambah tentang fakta bahwa kakak kelas yang merupakan incaran teman-temannya tertarik pada suara dan juga kepolosan sikap Jaya. Singkat cerita, Jaya lulus menjadi anggota paduan suara. Ketika pulang sekolah, Jaya terlihat sangat akrab satu sama lain dengan teman sekelasnya, yaitu Min Kyun. Min Kyun yang terlihat ada sekelompok anak populer tiba-tiba ia menjauhi Jaya. Sepertinya Min Kyun sangat takut dengan beberapa anak populer tersebut. Namun, hal itu Jaya tidak memperdulikannya. Ia bersikap cuek ketika berjalan di hadapan anak-anak yang dianggap populer tersebut. Ketika Jaya dan Min Kyun sedang jalan-jalan di sebuah pusat pembelanjaan, mereka tak sengaja bertemu dengan ayahnya Jaya yang sedang berjualan di sana. Namun, Jaya malah berpura-pura tak melihat ayahnya, karena ia merasa malu jika Min Kyun mengetahui bahwa ayahnya Jaya seorang pedagang kaki lima yang keterbatasan fisik dan miskin. Min Kyun terkejut ketika Jaya dipanggil ayahnya. Min Kyun menanyakan kepada Jaya, siapakah orang yang memanggilnya? Jaya menjawab, ia adalah ayahnya. Tanpa diduga, Min Kyun merasa terhormat bisa berjumpa dengan ayahnya Jaya, dan tidak mempermasalahkan siapa Jaya yang sebenarnya. Kemudian ayahnya Jaya memperkenalkan anaknya kepada pedagang lain, bahwa anaknya berbakat dalam bidang bernyanyi, ia juga anak yang pintar dan cantik, dan sedikit teman pedagang ayahnya memberikan hadiah berupa makanan kepada Jaya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya untuk pergi berjalan-jalan. Jaya dan Min Kyun terlihat bersenang-senang, persahabatan mereka pun semakin dekat. Suatu ketika, sekolahan mereka mengadakan tur keluar kota. Di perjalanan, salah satu murid pria melemparkan senyuman kepada Jaya. Ketika sampai tujuan, Jaya ditanyai oleh beberapa temannya, di mana ayahnya bekerja. Karena bingung, Jaya menjawab bahwa ayahnya memiliki sebuah toko pakaian yang berada di sebuah mall. Pertanyaan kembali dilontarkan oleh seorang pria kepada Jaya. Siapakah kriteria pria yang disukai Jaya? Namun, Jaya hanya diam dan sambil tersenyum. Dari sinilah malapetaka besar mulai muncul dalam kehidupan Jaya. Hal ini bermula ketika kakak kelas yang tertarik pada Jaya menyatakan perasaannya kepada Jaya. Di sana pria itu bertanya kepada Jaya, apakah ia termasuk kriteria pria yang disukai Jaya? Namun Jaya hanya diam dan langsung pergi meninggalkan pria tersebut. Namun, pria tersebut berkata bahwa ia menyukai Jaya. Ia juga langsung memeluk dan mencium Jaya. Kemudian pria tersebut mengajak Jaya untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap di semak-semak. Kejadian mantap-mantap tersebut diketahui oleh Yora. Yora adalah salah satu teman dari siswi terpopuler di sekolah itu.
Kemudian ia merekam kejadian itu dan melaporkannya kepada temannya, yaitu si anak populer tersebut. Karena kaget dan cemburu, si anak populer itu nampak marah melihat kejadian dari rekaman yang direkam oleh Yora. Kemudian terlihat sekelompok anak populer tersebut datang menghampiri Min Kyun untuk menggali informasi tentang Jaya. Karena Jaya sangat dekat dengan Min Kyun, karena sudah tersudut dan diancam oleh sekelompok siswi terpopuler tersebut, Min Kyun akhirnya membongkar siapa ayahnya Jaya sebenarnya, bahwa ayahnya Jaya adalah seorang pedagang kaki lima dan juga gangguan mental dan cacat fisik. Di sisi lain, murid pria yang pernah bercocok tanam dan bermantap-mantap bersama Jaya telah mengetahui informasi tentang Jaya dan menghampiri Jaya di rumahnya. Di sana pria tersebut yang dulunya sangat manis kepada Jaya, tiba-tiba berubah seperti iblis. Ia berkata keras kepada Jaya, bahwa Jaya telah menipu dirinya dan beberapa teman di sekolahnya. Ia juga mengatakan, bahwa pria tersebut berbicara manis kepada Jaya agar bisa bercocok tanam dan bermantap-mantap bersama dirinya. Seketika itu Jaya dianggap sebagai wanita pelacur. Terjadi perdebatan. Pria itu beberapa kali menampar Jaya. Selain membuat Jaya menangis dan pria tersebut meninggalkannya dengan diikuti sekelompok siswi yang populer tadi. Di malam harinya, Jaya datang menghampiri siswi populer tersebut. Di sana Jaya berkata ingin meminta maaf dengan kejadian yang ia lihat dan juga memohon agar tetap bersekolah dengan tenang. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh siswi tersebut. Ia malah menghina Jaya dan mengatakan hal-hal jelek tentang ayahnya. Dengan penghinaan siswi tersebut kepada ayahnya, Jaya pun marah dan memulai perkelahian dengan siswi populer tersebut. Karena kita mengetahui bahwa Jaya selalu naik pitam dan akan marah ketika ada orang lain yang menghina ayahnya. Perkelahian itu dimenangkan oleh Jaya. Ia juga berkata kepada siswi tersebut untuk tidak menghina ayahnya lagi. Tak hanya sampai di situ, orang tua dari siswi tersebut mengetahui anaknya berniat mengkasuskannya dan meminta kepada 4 teman siswi lainnya untuk menjadi saksi. Padahal mereka tidak ada di tempat kejadian. Di sini kita bisa menilai, yang berduitlah yang berkuasa. 한 번만 더 빼겨. Tibalah di hari kasus Jaya di sekolahnya. Ketika di persidangan sekolah, Jaya berkata ia bersama ayahnya telah dilecehkan oleh siswi tersebut, dan kemudian ayahnya melontarkan perkataan kepada pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan si Jaya dari sekolah. Pihak sekolah menasehati Jaya untuk tidak berperilaku kasar kepada temannya, dan ayahnya Jaya kembali memohon untuk tidak mengeluarkan Jaya dari sekolah. Ia berlutut dan memohon kepada dewan pemimpin sekolah. Namun, ia kembali mendapatkan penghinaan dan berkata bahwa mereka dari golongan orang-orang miskin. Setelah itu di luar sekolah, Jaya marah kepada ayahnya. Ia berkata, tak seharusnya ayahnya melakukan itu dan merendah di hadapan orang itu. Jaya juga berkata kepada ayahnya, bahwa miskin bukanlah berarti tidak mempunyai harga diri. Karena Jaya tidak melanjutkan pendidikannya, ia melanjutkan hidupnya dengan bekerja di sebuah mall. Salah satu kepala toko tempat Jaya bekerja, membantu Jaya untuk melaporkan keluhannya kepada dinas pendidikan. Apa yang terjadi di sekolahnya dulu. Setelah selesai bekerja, Mip Kyun menghampiri Jaya untuk meminta maaf kepada Jaya, karena ia tidak bisa membantunya. Dengan tersenyum, Jaya memeluk temannya tersebut dan berkata, mungkin ini sudahlah jalan takdir hidupnya. Suatu ketika, laporan Jaya yang dibuat oleh kepala toko untuk membantu menyampaikan keluhan Jaya kepada dinas pendidikan telah sampai kepada dinas pendidikan, dan diketahui oleh pimpinan sekolah yang dulu, beserta semua teman-teman sekolah Jaya. Mereka semua merasa takut bahwa ini terjadi akan menurunkan reputasi sekolah mereka di dunia luar. Akhirnya kelompok siswi populer itu memiliki ide untuk menjebak Jaya. Mereka pun kembali mencari informasi dari teman dekat Jaya, yaitu Min Kyun. Mereka menghampiri Min Kyun dan memeriksa ponselnya. Di ponsel tersebut salah satu siswi populer melihat pesan berisi bahwa malam ini Jaya berulang tahun. Sehingga mereka mempunyai rencana mengajak seluruh teman pria sekolahnya untuk hadir di pesta ulang tahun Jaya. Yang tentunya mereka sudah merencanakan niat jahat bersama teman-teman lainnya. Mereka akhirnya datang ke rumah Jaya untuk merayakan ulang tahun yang sudah direncanakan siswi populer tersebut. Namun, nasib sial yang terjadi menimpa Jaya.
ia digilir dan dimantap-mantap secara bergantian oleh beberapa teman pria sekolahnya yang dulu, mereka juga merekam permantapan tersebut. Min Kyun yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam ketakutan melihat temannya diperlakukan hina oleh teman pria lainnya. 야, 핸드폰 뭐야? 빨리 뺏어! Di sisi lain, ayahnya Jaya yang sedang berjualan belum pulang ke rumahnya. Karena malam itu dagangannya sedang ramai pengunjung, ketika dagangannya sudah habis, ayahnya Jaya tidak langsung pulang. Karena beberapa teman ayahnya mengajaknya untuk merayakan keberuntungan jualannya malam ini. Kembali ke kejadian di rumah Jaya, di sini terlihat siswi populer itu meminta Jaya untuk mencabut laporannya ke dinas pendidikan yang dibuat olehnya. Dan jika Jaya menolak permintaan siswi tersebut, ia mengancam akan menyebarluaskan hasil rekaman permantapannya bersama beberapa teman pria dan termasuk memberitahukan kepada ayahnya. Jaya pun terpaksa menyetujui keinginan siswi populer tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya salah satu seorang teman pria sekolahnya yang dulu datang ke rumah Jaya, yang ternyata pria tersebut salah satu pelaku pelecehan di waktu acara ulang tahun Jaya, yang bersama teman-teman pria lainnya. Di sana Jaya merasa risih dengan kedatangan pria tersebut, dan Jaya mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Tanpa rasa takut si pria tersebut berkata itu tidak akan mungkin bisa terjadi, karena orang tuanya adalah dewan pemimpin di sekolahnya. Hari demi hari terus berlalu. Satu persatu seorang pria datang menghampiri rumah Jaya hanya untuk bermantap-mantap dan merasakan serabi lempit miliknya. Karena merasa sudah tidak ada harapan untuk melakukan sesuatu, akhirnya Jaya dijual oleh teman-temannya untuk dijadikan wanita pekerja malam, lebih dikenalnya sebagai PSK. Sewaktu ketika Jaya menulis kejadian yang ia alami tersebut di sebuah buku, dan buku tersebut disimpan di sebuah gudang tempat ia bekerja. Beberapa bulan kemudian, salah satu pegawai menemukan sebuah buku yang diselipkannya. Kemudian kepala toko memberitahukan buku tersebut kepada ayahnya Jaya. Ketika ayahnya Jaya melihat dan membaca tulisan di buku tersebut, ia seakan-akan melihat kejadian yang dialami anak semata wayangnya yang ditulis di buku itu. Kemudian ayahnya Jaya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah lamanya Jaya. Namun dewan pemimpin sekolah tidak menanggapinya, karena bisa merusak reputasi sekolahnya tersebut. Kemudian ayahnya Jaya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pihak berwajib pun tidak menanggapi semua kejadian yang dilaporkan ayahnya Jaya, karena tidak bisa melihat kejadian tersebut dengan sebuah jurnal saja. Harus ada saksi mata yang melaporkan kejadian tersebut. Singkat cerita, malam itu Min Kyun menemui ayahnya Jaya dan menceritakan kejadian yang ia lihat di waktu itu. Saat itu ia juga tidak bisa membantunya karena ia juga takut diancam akan dimantap-mantap oleh mereka. Kali ini Min Kyun akan membantu ayahnya Jaya untuk membalas dendam ayahnya Jaya dengan memancing mereka, dan mereka harus mengakui kesalahan yang mereka perbuat kepada Jaya. Tiba-tiba ayahnya Jaya datang dari belakang mereka, dan mengetahui pengakuan perbuatan mereka kepada Jaya. Kemudian ayahnya Jaya menyiramkan air keras kepada mereka. Karena kejadian itu, ayahnya Jaya masuk berita dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Di sisi lain, pria yang jadi mantan pacar Jaya berada di basement. Tiba-tiba ia ditabrak pengendara mobil dan ternyata itu adalah ayahnya Jaya. Singkat cerita, ayahnya Jaya menangkap para pelaku yang sudah memperkosa anaknya itu. Mereka memohon kepada ayah Jaya untuk tidak dibunuh. Mereka melemparkan kesalahan atas kejadian itu kepada mantan pacar Jaya yang sudah ditabrak tadi oleh ayahnya Jaya. Balas dendam pun dimulai. Ayahnya Jaya menghabisi semua pria tersebut satu persatu hingga tewas. Namun tersisa satu pria, yaitu mantan pacarnya Jaya yang hendak melarikan diri. Akan tetapi ayahnya Jaya kembali berhasil menangkap pria tersebut dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Keesokan paginya, ayah Jaya membawa pria tersebut ke sebuah tengah danau menggunakan perahu kecil. Di sana ayahnya Jaya mengaitkan mata pancing ke leher pria tersebut. Kemudian pria tersebut diceburkan ke dalam danau. Scene terakhir memperlihatkan sepasang sepatu di atas perahu. Dan sampai di sini pun akhirnya film pun selesai. My Little Baby Jaya, di mana kisahnya memicu emosi para penontonnya, dan termasuk admin juga, dan ini kisahnya cukup memuaskan.
karena bisa melampiaskan dendam atas perbuatan teman-temannya yang melakukan pelecehan dan pembulian, sehingga membuat Jaya terkena gangguan mental dan berniat mengakhiri hidupnya. Di film ini kalian bisa memetik pelajaran dan menilainya. Jadi menurut admin, pelajaran yang dipetiknya adalah, jangan pernah membuli orang, siapapun mereka, dari golongan manapun, jangan pernah membulinya, dan silahkan tuliskan komentar di kolom komentarnya ya guys. Dan terima kasih sudah menonton. Oke, next video dan sampai jumpa di video selanjutnya.